Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di tempat ini. Ini adalah pastori lantai 2 Jemaat Bukit Saidun Bontang dengan pemandangan alam yang sungguh luar biasa. Ciptaan Tuhan sungguh indah, kita nikmati, dan semua yang kita alami pada saat ini adalah karena tuntunan Tuhan. Berjumpa lagi pada saat ini melalui renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Saidun Bontang. Karena itu kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami waktu dan kesempatan. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan dan ciptaan-Mu dalam hidup kami. Kami menghirup udara segar oleh karena tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini yang akan bersama-sama kita renungkan dalam satu tema, dibebaskan dalam Kristus. Kalau dalam bahasa Toraja, dilendokan lan Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, aturan adalah suatu hal yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lingkungan atau organisasi. Aturan-aturan itu sangat ketat, sehingga jika ada pelanggaran terhadap aturan itu, maka itu bisa berujung kepada hal yang fatal, bisa pemecatan atau bisa kena hukum yang lain. Nah, hal itulah yang membuat seseorang atau kelompok tidak bebas berbuat karena adanya aturan. Nah, saudara-saudara, dalam suratnya ke jemaat Roma, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana jemaat yang hidup terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Selama berada di bawah hukum Taurat itu, hawa nafsu dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut, berujung kepada penderitaan, berujung kepada kebinasaan. Nah, Paulus menyamakan hal itu dengan ikatan pasangan suami istri bahwa tidak boleh dipisahkan selain oleh kematian.
Namun bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita adalah ciptaan baru yang terbebas dari kuasa hukum itu, lalu terikat kepada Yesus Kristus. Dalam hukum Taurat, orang berusaha menjadi benar dan menaati hukum Taurat. Kini, dalam Kristus, mereka dibenarkan menjadi manusia baru untuk berbuah bagi Kristus. Nah, orang yang percaya kepada Kristus telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus sendiri. Ayat 4 dari pembacaan kita. Nah, karena itu orang yang percaya kepada Kristus akan melanjutkan kehidupan baru menurut roh dan tidak lagi terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita kali ini, kita akan semakin diyakinkan bahwa hanya oleh kematian Kristuslah kita memperoleh kebebasan. Karena itu taatlah kepadanya. Karena buah ketaatan senantiasa kita nikmati hanya di dalam Kristus. Dan juga ada dampak dari ketidaktaatan. Dalam kehidupan kita, bagaimana Kristus yang akan menjadi teladan. Kita meneladaninya dalam hidup ini, dan sikap hidup kita juga harus semakin memperlihatkan dan mencerminkan bagaimana kita hidup serupa dan segambar dengan Kristus. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang telah dimerdekakan, yang telah diberikan kebebasan. Tetapi bagaimana kebebasan itu untuk kita nikmati setiap saat? Tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, mari dalam hidup kita cerminkan bagaimana sikap yang baik dan benar. Cara mematikan pikiran dan perbuatan yang sering menguasai kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari kita semakin memperlihatkan buah ketaatan yang manis, dan kita akan menerima upahnya dari Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memperkenankan kami menikmati anugerah Tuhan setiap saat. Kami mengakui Tuhan bahwa rahmat-Mu dan berkat-Mu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami telah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk menikmati kebebasan anugerah Tuhan dalam hidup ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga semakin memperlihatkan buah ketaatan yang indah dan penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Bukit Zaitun Bontang dimanapun berada, di kota Bontang atau di luar kota Bontang, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap keluarga. Mari Tuhan Engkau menolong mereka, memberkati kami semua, senantiasa kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu ada yang jauh dari keluarga, tetapi kasih setia Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka, sehingga waktu Tuhan yang indah Engkau anugerahkan untuk kembali berjumpa dengan keluarga terkasih. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang bersyukur oleh karena pertambahan usia, yang menikmati berkat Tuhan hari ini. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, seiring dengan perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Ada waktu di mana kami harus mensyukuri segala kasih dan rahmat-Mu. Pelihara iman mereka, pelihara hidup mereka, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam perobatan dan dalam pemulihan. Ya Tuhan, kami menantikan kuasa pertolongan Tuhan. Semoga mereka diberikan kekuatan iman bagi yang mengalami kelemahan tubuh.
Semoga mereka juga mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dalam sepanjang hidup ini, menjalani ujian iman lewat sakit penyakit. Tuhan hadir bersama dengan mereka, memampukan mereka untuk menantikan pertolongan yang sesungguhnya dari Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita. Hiburkan mereka Tuhan. Roh Kudus menguatkan mereka, menghibur mereka, supaya mereka tidak larut dalam duka yang mendalam. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang hidup di dalam pergumulan, yang saat ini bergumul dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, masalah kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, rupa-rupa bentuk kehidupan yang Tuhan beri bagi umat-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan juga yang akan mengangkat dan memulihkan iman mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi umat-Mu yang saat ini masih terbaring di rumah sakit karena terjangkit virus COVID-19. Ya Tuhan, pulihkan mereka, beri kekuatan dan semangat supaya mereka menjalani hidup anugerah Tuhan dan mereka akan pulih kembali. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim medis, tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit. Semoga Tuhan juga akan memberkati sehingga hari demi hari mereka pun melaksanakan segala tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari penyakit COVID-19. Semoga mereka tekun di dalam pelayanan dan tugas mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, kebijakan itu akan memberikan dampak yang baik, dan semua keputusan itu adalah cerminan kasih Tuhan dalam hidup ini. Bapa kami di dalam surga, seluruh kehidupan kami hari ini, berkati jemaat Bukit Sagung Bontang dimanapun mereka berada, dalam seluruh kegiatan dan rencana kami hari ini. Kami berserah kepada Tuhan. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Terima kami yang berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian kita pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini, karena hidup yang sesungguhnya bermakna ketika kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Salam sehat dan tetap bersuka cita. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati. Shalom dan sampai jumpa.